Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Kesha Syakira, perwakilan dari kelompok 1. Pada mini riset kali ini, kelompok kami mengangkat tema mengenai rumah produksi. Sebelum kita melihat implementasinya di lapangan, sebenarnya apa yang dimaksud dengan rumah produksi dalam ekonomi mikro Islam? Nah, secara umum, rumah produksi adalah tempat terjadinya proses pengolahan input atau bahan mentah menjadi produk jadi yang memiliki nilai guna. Namun, dalam Islam, rumah produksi tidak hanya berorientasi pada maksimasi keuntungan materi semata, karena sebuah rumah produksi yang islami harus menerapkan prinsip halalan dan thayyiban pada setiap prosesnya, mulai dari pemilihan bahan baku, keadilan dalam pengolahan tenaga kerja, hingga penetapan harga yang adil agar tercapainya maslahah atau kebaikan bersama dunia dan di akhirat. Untuk membedah penerapan teori tersebut secara langsung, kelompok kami telah memilih rumah produksi kuliner yaitu Rumah Produksi Jaya Dimsum sebagai objek riset kami. Saksikan perjalanan riset kami menuju Rumah Produksi Jaya Dimsum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mahasiswa Yusuf. Perkenalkan saya Muhammad Fauzan bersama Ibu. Saya Sri Asmiwati. Terima kasih kepada Ibu telah memberikan kami kesempatan untuk wawancara Ibu. Kalau boleh tahu, bagaimana awal mula sejarah berdirinya usaha dimsum Ibu ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Awal mulanya saya hanya jualan online dan saya posting-posting di Facebook ya. Di saat itu banyak yang tertarik dengan dimsum saya. Gitu. Dari situ semakin banyak peminatnya, 1, 2, 3 bertambah terus. Alhamdulillah sampai sekarang ini berjalan. Kalau boleh tahu Bu, sudah berapa lama usaha Ibu ini berjalan? Kalau usaha ini sekitar 3 tahun ya. Dan untuk sekarang ini kita sudah ada mitra. Mitra itu baru terhitung 1 tahun berjalan. Wah, ternyata cukup panjang dan inspiratif banget ya Bu perjalanannya, mulai dari yang jalan online sampai bisa berkembang sampai sekarang ini. Nah, dengan perjalanan cukup luar biasa itu Bu, kami penasaran nih Bu, dalam sehari ini rumah produksi ini bisa memproduksi berapa banyak porsi dimsum Bu? Oke. Untuk produksi kita satu hari itu mencapai 100 kilo dan alhamdulillah setiap hari kita produksi. Wah, ternyata cukup banyak ya Bu. Habis itu Bu, itu dipasarkan kemana aja Bu dimsum itu? Kita sudah punya mitra ya, beberapa mitra, dan kita pasarkan itu ke mitra-mitra kita. Ada juga yang memang keluar kota. Di luar kota kita sudah ada beberapa juga, seperti kayak di Riau, Aceh, Kota Cane, banyak yang lainnya juga. Jadi Bu, gimana cara Ibu memastikan kalau bahan-bahan yang dipakai untuk dimsumnya itu halal Bu? Ya, kalau untuk itu kita harus mencari bahan-bahan yang sudah terdaftar izin halalnya. Kalau misalnya ayam itu kalau untuk pribadi, kalau untuk usaha ini kita lihat penggilingan ayam itu apakah sudah bersertifikat halal, izin halal. Jadi kita bisa menggiling di situ, dan untuk bahan-bahan yang lain kita juga cari bahan-bahan yang sudah ada izin halalnya. Jadi Bu, saat awal Ibu buka usaha ini, apakah modalnya melalui uang pribadi Ibu sendiri atau melalui sumber orang lain? Ya, melalui pribadi sendiri ya. Karena memang awal kita buka ini hanya kalau dibilang hanya sambil-sambil ya, usaha sambil-sambil. Alhamdulillah mungkin dikasih rezeki melalui usaha ini ya, dan alhamdulillah sekarang sampai bisa seperti ini. Terima kasih Bu. Kan untuk dimsum sekarang tuh banyak orang yang bersaing untuk jualan gitu kan Bu, karena modal gitu ya. Jadi kayak mana prinsip Ibu biar orang tetap jadi produk buatan Ibu? Yang pertama itu kita jaga kualitas ya. Jadi apapun itu tetap nomor satu itu kualitasnya. Jangan diubah-ubah, jangan dikurang-kurangin. Kalau harga pun naik, jangan dikurang-kurangin. Tetap aja konsisten. Di saat harga-harga mungkin naik, ya kita labanya juga berkurang, katasi kan. Tapi tetap aja pertahankan kualitas
jelasnya. Dan juga ikutin apa ya, makanan zaman sekarang ya, zaman now ya. Anak-anak sekarang kan suka yang perubahan baru, misalnya kayak ada makanan baru gitu ya, kayak mentai gitu. Sekarang di dimsum itu yang lagi tenar tuh dimsum mentai kan. Jadi kita ikutin lah apa namanya tren-tren makanan sekarang yang disukain anak-anak zaman now gitu ya. Gitu aja sih. Nah, Bu, jadi kan dengan semua pertanyaan yang luar biasa yang udah Ibu jawab tadi, kami penasaran nih Bu, sama berapa sih Bu keuntungan usaha dimsum Ibu ini? Kalau keuntungan itu tergantung dengan penjualannya. Jadi di saat kita penjualannya bagus, untung kita pun pasti bagus ya kan. Di saat dia penjualannya menurun, pasti kan menurun ya. Kalau untuk keuntungannya itu kita sudah bagi-bagi ya. Bagi untuk biaya produksi, biaya pekerja, seperti biaya listriknya juga airnya, ya alhamdulillah lah keuntungannya itu sekitar 25% gitu lah ya. Dan biasanya memang kalau untuk minimal keuntungan menurut Islam kan seperti itu ya. Berdasarkan hasil wawancara rumah produksi dimsum, usaha ini merupakan kegiatan ekonomi mikro yang bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen serta memperoleh keuntungan yang halal. Dalam perspektif ekonomi mikro Islam, proses produksi harus menggunakan bahan yang halal, menjaga kualitas dan kebersihan produk, serta menerapkan kejujuran dalam menerapkan harga dan pemasaran. Usaha ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, seperti terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab, usaha ini dapat berkelanjutan dan berkembang, serta memberikan keberkahan bagi pemilik maupun konsumennya. Islam menerapkan prinsip keadilan, yaitu adil, untuk pembagian upah berdasarkan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, Islam juga menghormati hak pekerja dan untuk beribadah dan beristirahat, sehingga tercipta keseimbangan antara ekonomi dan juga keseimbangan kewajiban kepada Allah. Hal ini mencerminkan nilai Islam yang mengutamakan kesejahteraan dan kemaslahatan. Dalam ekonomi mikro Islam, proses produksi dimsum tersebut menunjukkan prinsip efisiensi dan menjaga kualitas produk. Penggunaan bahan yang baik serta proses penyimpanan dan pembekuan dilakukan agar produk tetap berkualitas dan aman bagi konsumen. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam menekankan bahwa produsen harus menghasilkan barang yang halal, kualitas, dan tidak merugikan konsumen. Dalam ekonomi mikro Islam, pengalokasian ini mencerminkan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan. Keuntungan tidak hanya digunakan untuk kepribadi, tetapi juga untuk dibagikan kepada pekerja dan masyarakat melalui infak dan sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan usaha dalam Islam bukan hanya mencari laba, tetapi juga keberkahan. Islam membolehkan pelaku usaha memperoleh keuntungan dengan cara yang jujur, tidak mengandung riba, penipuan, maupun kecurangan. Keuntungan yang diperoleh sebagian digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan usaha, karyawan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, usaha ini bisa mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen, menetapkan harga yang adil, menjaga kualitas produk, serta memperoleh keuntungan secara halal. Nah, hal ini terlihat dari beragam jenis dimsum yang dijual untuk memenuhi selera konsumen yang berbeda-beda. Nah, ada juga nih produk yang paling diminati, yaitu dimsum kecil. Meskipun harganya murah, akan tetapi penjual tidak mengurangi bahan utamanya hanya untuk menekankan biaya produksi. Hal ini menunjukkan bahwasannya adanya prinsip kejujuran serta keadilan dalam berdagang, sehingga konsumen merasa terpercaya dan penjual tetap memperoleh keuntungan yang halal sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Dalam ekonomi mikro Islam, cara tersebut upaya untuk menghindari pemborosan atau israf dan memaksimalkan pemanfaatan barang yang masih layak dikonsumsi. Namun, penjual juga tetap harus menjaga kejujuran dan kualitas produk agar tidak menjual dimsum yang kualitas produknya itu sudah menurun. Dengan demikian, usaha juga tetap bisa berjalan lancar dan mendapatkan keuntungan tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Pergi ke pasar membeli mangga. Cakep. Mangga yang manis dibawa pulang. Cakep. Sekian pemaparan yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Hampir poster, hampir jatuh, hampir gue lecet 5 juta, nego tipis cover